Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman sahabat guru matematika bersama saya di Sahabat Matematika Channel dalam edisi sajian spesial untuk teman-teman dan sahabat guru, yaitu edisi berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama mendesain animasi pembelajaran GeoGebra untuk pembelajaran pembuktian teorema Pythagoras. Karena tuntutan dari kemajuan dan zaman, kita sebagai guru matematika tentu tidak hanya bisa diam, merasa enjoy di zona nyaman, tetapi tentunya kita harus dinamis, kita harus kreatif, dan kita harus berinovasi dalam pembelajaran agar siswa merasa senang dan nyaman belajar matematika. Maka mari kita belajar bersama melalui tayangan sajian video ini. Dan apabila video ini teman-teman rasa bermanfaat, kemudian ingin mendukung perkembangan dari channel ini dengan cara subscribe dan menekan tombol loncengnya jika belum, kami sampaikan terima kasih dan syukur, berkenan untuk komen yang positif, kemudian like dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka aplikasi GeoGebra versi 6. Butuh waktu untuk loadingnya. Oke, sudah terbuka aplikasinya. Kita atur untuk area fungsinya, kita agak sempit. Langkah yang pertama kita menambah area grafik yang kedua untuk area kerja dengan cara klik pojok kanan atas ini, kemudian klik titik 3, pilih grafik 2, kemudian kita klik kanan di area grafik 2, kita hilangkan atau kita sembunyikan salib sumbunya, karena ini untuk menempatkan slider dan juga untuk petunjuk mengoperasikan atau menjalankan animasi. Setelah kita membuat area grafik 2, langkah yang kedua kita membuat slider untuk pengendali koordinat titik-titik sudut segitiga yang akan kita gunakan sebagai model peragaan dengan menggunakan 2 buah slider. Pastikan kursor di grafik 2, kemudian kita klik icon slider. Perhatikan ini nomor 2 dari kanan. Kita pilih slider, kita klik di area 2, slidernya kita beri nama M, minimum 1, maksimum biarkan 5, selera ini ya, bergantung besar kecilnya segitiga yang kita kehendaki. Kemudian kita buat slider yang kedua, ini masih aktif, tidak perlu kita klik lagi. Langsung kita klik di area 2 lagi. Kita beri nama N, minimum 1. Kita buat lebih dari M, kita beri 6 gitu.
Oke, kita normalkan dengan klik tanda panah di pojok kiri. Kalau kursor sudah normal, kita bisa menggeser slider ini. Langkah yang ketiga, membuat titik-titik sudut segitiga siku-siku ABC. Yang mana segitiga siku-siku yang akan kita gambar adalah sisi siku-sikunya berhimpit pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X nanti titiknya adalah titik A, sumbu Y titiknya titik B, sedangkan titik sudut siku-sikunya adalah titik C. Kita mulai dengan membuat titik sudut A atau titik A di input. Perhatikan di sini. Tapi pastikan dulu bahwa kursor di sini sudah normal. Kemudian kursor kita klik di area grafik 1 karena gambarnya kita buat di area 1. Baru kita ketik input A sama dengan M,0. Artinya absisnya dikendalikan oleh slider M dan ordinatnya selalu 0. Berikutnya koordinat titik B di input juga, kita ketik B sama dengan dalam kurung 0, N. Nah, coba kita atur posisi dari bidang kartesiusnya. Kita buat untuk yang M-nya kurang dari N ya. Kita klik kanan, kemudian kita setting ulang. Kita buat maksimum 4 saja untuk slider M. Biar nanti segitiga siku-sikunya itu yang tegak lebih panjang daripada yang mendatar. Ini selera. Oke, maksimum M4 dan N6. Untuk membuat peragaan, kita ambil saja untuk yang mendatar ini 3, vertikal 4. Kalau nanti terlalu besar ya kita kurangi. Kita normalkan kembali. Titik A dan titik B sudah kita punya, tinggal satu lagi yaitu titik C. Titik C tentu berada pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Di ikon titik ini kita klik, kemudian kita pilih intersect yaitu perpotongan. Kita klik. Setelah kita klik ikon intersect ini, kita klik di sumbu X yang akan kita potongkan dengan sumbu Y, maka kita klik juga sumbu Y. Nah, terbentuk koordinat titik C. Kita jangan klik kursor sebelum kita normalkan, karena kalau kita klik sebelum kita normalkan, dia akan muncul perintah yang sama dari sebelumnya. Oke, ini langkah yang ketiga, membuat koordinat titik-titik sudut. Langkah yang keempat, kita membuat poligon yang akan membentuk segitiga ABC. Kita pilih di ikon poligon ini, kita pilih yang atas sendiri poligon. Kemudian setelah ini aktif, kita klik di titik C, kemudian kita tarik ke A dan kita klik, kita tarik ke B, kita klik, dan kembali ke C, kita klik. Nah, sekarang sudah terbentuk segitiga siku-siku ABC
Dan otomatis, kita normalkan dulu, otomatis sisi BC yang letaknya di depan sudut A akan diberi nama sisi A kecil, kemudian di depan sudut C, C kecil, dan di depan sudut B, B kecil. Defaultnya memang seperti itu kan. Baik, sekarang sudah terbentuk segitiga ABC. Kemudian ini area dari segitiga ABC bisa kita atur warnanya sesuai dengan selera dengan cara pastikan kursor dalam kondisi normal. Kita klik di area segitiga ABC, kemudian klik kanan, pilih setting, kemudian di sini ada menu color atau warna. Kita mau pilih apa? Misalkan inilah. Oke. Terus garisnya ini kita pergelap. Kita klik di garis. Nah, ini juga di warna hitam biar jelas. Nah, oke. Langkah berikutnya yaitu langkah yang kelima, kita membuat persegi-persegi yang salah satu sisinya berhimpit pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Kita mulai dari membuat persegi yang salah satu sisinya berhimpit dengan sisi BC. Caranya, kita klik poligon, kita pilih yang reguler poligon. Ini untuk segi N beraturan. Kita klik, sudah aktif. Kemudian kita letakkan kursor di titik C, kemudian titik B, maka dia akan minta menghendaki poligon segi berapa. Persegi berarti segi 4. Ini defaultnya segi 4. Nah, sudah terbentuk persegi B, D, E, C. Kita normalkan. Kita atur posisinya. Oke. Langkah berikutnya kita membuat persegi yang berhimpit dengan sisi AC. Maka kita klik lagi di poligon, reguler poligon. Kita dari A ke C. Kalau dari C ke A nanti gambar perseginya di atas. Karena apa? Dia akan meneruskan menurut putaran berlawanan arah jarum jam. Maka di sini dari A ke C, kita klik OK. Berikutnya kita buat persegi yang salah satu sisinya berhimpit dengan AB. Ini masih aktif, bisa langsung dari A ke B apa dari B ke A. Kita coba kalau dari A ke B bagaimana. A ke B sudah 4. Nah, gambarnya terbalik. Itu defaultnya adalah berlawanan arah jarum jam. Berarti kita batalkan, kita undo. Kita mulai dari B ke A. Ini masih aktif ya, masih aktif, lihat di sini. B ke A. Kemudian kita klik OK. Nah, berlawanan arah jarum jam. Nah, ternyata dengan ukuran 34 ini memakan area, sehingga ini perlu kita perkecil. Sini mungkin kita buat 2,5. Yang ini oke, saya kira cukup ya, sekian. Kita atur posisinya biar tampak full. Oke, sekarang kita normalkan, kita atur posisi huruf-huruf pada titik sudutnya.
Kemudian sisi-sisi segitiga yang juga merupakan sisi persegi kita tempatkan di dalam segitiga supaya tampak jelas. Maka kita buat warna yang terang. Baik, ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam, kita akan membuat puzzle-puzzle yang pertama di daerah persegi BDEC dan yang kedua di daerah persegi ACFG. Nah, untuk membuat puzzle-puzzle itu kita butuh garis-garis bantu. Dan untuk membuat garis bantu itu nanti akan melalui sebuah titik sebagai center dari persegi BDEC. Itu untuk puzzle-puzzle yang akan kita buat di daerah BDEC. Maka untuk persiapan membuat puzzle, kita siapkan dulu titik center dari persegi BDEC. Caranya kita klik di icon titik, kemudian kita pilih midpoint or center, yaitu titik tengah atau pusat. Kita klik, kemudian kursor kita klik di area dari persegi BDEC. Boleh di agak pojok, di tengah, tidak masalah. Titiknya akan mencari titik center tersendiri. Nah, ini titik C. Langkah berikutnya, kita membuat ruas garis yang melalui titik J dan sejajar sisi BI. Kita klik di ikon garis, kemudian kita pilih parallel line. Kita klik di J, kemudian kita klik di garis yang dikehendaki sejajar dengannya, yaitu garis BI. Nah, sudah kita dapatkan. Berikutnya kita buat garis bantu yang melalui J sejajar BA. Icon garis sejajar masih aktif, berarti tidak perlu kita klik lagi, langsung kita klik di J, kemudian sejajar dengan siapa? Sejajar dengan AB. Nah, sudah kita dapatkan dua buah garis bantu. Setelah kita dapatkan dua buah garis bantu ini, kita tentukan titik potong dari garis-garis bantu itu dengan sisi-sisi dari persegi BDEC. Kita mulai dari titik potong garis yang pertama dengan sisi persegi BDEC. Caranya kembali ke icon yang paling kiri ini, pilih intersect, yaitu perpotongan antara garis dengan bidang BDEC. Nah, kita dapatkan titik K dan titik L. Langsung kita gunakan untuk garis yang kedua. Kita klik di garis yang kedua dan kita klik bidang. Nah, kita dapatkan M dan N. Karena ini posisinya masih aktif, tidak perlu kita membuat perintah baru. Sekarang kita normalkan. Yang kita butuhkan adalah titik-titik potong garis dengan sisi persegi. Sedangkan garis-garis bantunya sudah tidak kita butuhkan lagi, maka kita sembunyikan. Caranya, pastikan kursor telah normal. Kita klik garisnya, kita klik, kemudian klik kanan, show objek, kita klik, maka garisnya akan sembunyi. Garis yang kedua, kita lakukan hal yang sama, klik kanan, show objek. Oke. Nah, langkah berikutnya kita membuat puzzle, yang mana puzzle-puzzle itu adalah puzzle segi 4 yang titik-titik sudutnya adalah yang tersaji pada bidang B, D, E, C.
Puzzle yang pertama adalah puzzle DKBN. Maka kita klik ikon poligon. Yang kita pilih adalah poligon umum, bukan reguler. Karena yang reguler itu beraturan. Kalau yang poligon umum ini adalah sesuai kehendak kita. Kita klik, kita berangkat dari J, bergerak ke K, selalu kita klik ketika sampai pada suatu titik, bergerak ke B, kita klik juga, bergerak ke N, dan kembali ke J. Langsung poligon berikutnya dari J ke N, N ke D, D ke L, L ke J. Biar cepat. Nah, oke. Keempat puzzle di daerah persegi B, D, EC sudah terbentuk. Sekarang kita hilangkan huruf-huruf atau label dari garis maupun bidang yang terbentuk. Kita normalkan dulu. Setelah normal, titik B1 kita klik kanan. Ini labelnya kita hilangkan, jangan objeknya ya. N2 klik kanan, label kita hilangkan, D1, begitu seterusnya sampai semua label yang tidak kita butuhkan hilang. Oke, termasuk titik N ini juga sudah tidak kita butuhkan. Titik L sudah tidak kita butuhkan. Titik M. Sementara untuk J dan K masih kita butuhkan. Ini ada K1 belum kita hilangkan. Oke. Langkah berikutnya masih pada puzzle, kita memberi warna puzzle yang berbeda-beda. Kita mulai dari puzzle JKBN tadi. Ini kita klik di sini. Kemudian klik kanan, pilih setting, color, kita beri warna biru tua, kemudian kita atur di sini untuk ketebalan warnanya. Kita pindah ke puzzle berikutnya, kita buat warna merah. Kita pertebal. Oke. Berikutnya kita hilangkan titik-titik yang tidak kita butuhkan. Ini objeknya kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan objeknya, kita sembunyikan. Ini juga. Untuk JK masih dibutuhkan. Sekarang kita buat puzzle di persegi ACFG. Puzzle-nya adalah puzzle yang berimpit dengan ACFG. Klik ikon poligon, kemudian pilih poligon dari A ke C, kemudian ke F, ke G, kembali ke A. Kita hilangkan label-label yang mengganggu. Oke, sudah bersih dari label-label.
dan ini icon warna masih aktif, maka kita klik daerahnya, kemudian kita beri warna. Kita beri warna hijau misalnya, kemudian kita pertebal. Oke, sudah kita beri warna semua. Berikutnya langkah yang ketujuh, kita membuat vektor yang akan menggeser puzzle-puzzle ke daerah persegi A, B, I, H. Maka kita siapkan slider-slider baru. Untuk slider M dan N saya kira sudah cukup untuk gambar ini. Kita sembunyikan untuk kita tempati slider yang lain. So objeknya kita klik kanan, so objek. Oke, sekarang kita membuat 5 buah slider untuk menggeser 5 buah puzzle yang ada. 4 puzzle pada bidang B, D, E, C dan 1 puzzle pada bidang A, C, F, G. Slider pertama kita beri nama H1, minimum 0, maksimum 1, 0.1. Slider kedua langsung kita klik, ini masih aktif, langsung kita klik di area 2, H2, 0, 1, 0.1. Oke. Nah, sudah terbentuk 5 buah slider untuk menggeser puzzle. Kita normalkan dulu untuk kita tata. Kita beri warna sesuai dengan puzzle yang akan digeser. Setting, kita mulai H1 adalah untuk warna biru tua, kemudian H2 untuk warna merah, oke, kita tutup. Sudah sesuai warna masing-masing. Langkah berikutnya sebelum kita membuat vektor translator adalah membuat jarak J ke K. Kita cari di sini, kemudian ini distance or length kita klik, kemudian kursor kita klik di J, kemudian ke K. Nah, di sini tertulis JK sama dengan 2,23. Tulisan ini kita sembunyikan dengan cara klik petik 2. Nah, tersembunyi. Nah, setelah itu kita akan membuat titik tujuan dari salah satu puzzle, yaitu puzzle A, C, F, G. Untuk 4 puzzle pada bidang B, D, E, C, titik-titik tujuannya adalah titik-titik sudut dari persegi AHIB. Yang belum punya titik tujuan adalah puzzle A, C, F, G. Maka kita siapkan titik tujuan itu. Caranya adalah kita membuat lingkaran yang berpusat di H dan berjari-jari JK yang baru saja kita siapkan. Maka kita klik untuk ikon lingkaran, kita pilih lingkaran dengan pusat dan jari-jari, center and radius. Kita klik, kemudian kita klik di titik H. Untuk radiusnya adalah
Distance JK, jarak J ke K. Kita tulis seperti apa adanya di sini. Distance JK. Kita oke. Nah, sudah terbentuk lingkaran. Berikutnya, dari lingkaran ini kita tentukan titik potong lingkaran dengan ruas garis HI dan ruas garis HA. Berarti kita buka menu untuk intersect. Sudah kita klik, sudah aktif. Kita klik pada lingkaran, kemudian kita klik HI. Berikutnya untuk perpotongan lingkaran dengan HA, kita klik lagi untuk lingkaran pada kurvanya ya, bukan di tengahnya. Kemudian ke ruas garis atau sisi HA. Oke, kita dapatkan titik O dan P. Nah, berikutnya kita buat suatu garis yang melalui titik O sejajar BD dan melalui P sejajar DE. Kita buat garis yang pertama dulu. Garis sejajar paralel melalui titik O. Kita klik, sejajar BD kita klik. Nah, kita dapatkan sebuah garis. Kemudian ini masih aktif, langsung kita klik titik P, garis melalui titik P dan sejajar DE. Pakai BC juga boleh, hasilnya akan sama. Berikutnya kita tentukan koordinat titik potong dari kedua buah garis yang baru saja kita dapatkan. Maka kita kembali ke intersect. Kemudian kedua garis kita klik berturut-turut, garis pertama dan garis kedua kita dapatkan titik Q. Nah, setelah kita dapatkan titik Q, lingkaran dan garis-garis ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Maka kita normalkan dulu, lingkaran kita sembunyikan seobjeknya, kemudian garisnya juga. Oke, titik O dan titik P juga sudah tidak kita butuhkan lagi, kita sembunyikan. Q kita pertahankan. Sekarang titik K juga sudah tidak kita butuhkan, kita sembunyikan. Titik J masih kita butuhkan. Setelah kita dapatkan titik Q, sekarang saatnya kita membuat vektor translator. Kita input, kita ketik V1 sama dengan H1 dikali dengan bintang, tulis vektor dengan huruf besar V-nya. Kemudian kita buka kurung, dari J ke A berarti J, A. Oke, nah ini vektornya sudah jadi. Sekarang kita translasikan puzzle biru dengan menggunakan transformasi geometri. Di sini kita pilih translate by vector. Setelah translate vektornya aktif, kita klik puzzle biru tua, kemudian kita klik vektor, maka dia akan terbentuk bayangannya. Slidernya kita gerakkan, nah maka dia akan bergerak. J akan berpindah ke A. Agar nanti tampilannya batas-batas sisinya jelas, maka sisinya kita beri warna yang hitam.
Kita klik kanan, setting, color, hitam. Begitu seterusnya. Kemudian titik B aksen ini kita sembunyikan objeknya. J aksen juga sama, kita sembunyikan objeknya. Oke, kita tutup. Kita kembalikan ke posisi awal. Kita pastikan dulu bahwa kursor aktif di area grafik 1. Kita tulis di input V2 sama dengan H2 bintang, ketik vektor dalam kurung puzzle merah ini, titik sudut J akan kita geser ke H, maka gunakan vektor J, H. Enter. Nah, ini vektornya sudah muncul. Sekarang kita translasikan, translate by vektor, puzzle merah kita klik, kemudian vektor 2 kita klik. Nah, ini. Berikutnya kita normalkan, kemudian kita hilangkan objek untuk J1 aksen dan D aksen. Sisi-sisinya kita beri warna hitam. Langsung di sini bisa. Oke. Oke, sekarang kita gerakkan slider. Nah, ini untuk H2. Berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk membuat vektor translator puzzle warna biru laut dan warna pink. Untuk biru laut, titik J akan kita geser ke I, dan untuk warna pink, titik J akan kita geser ke B, sehingga kita buat vektor J, I, dan JB. Oke. Terakhir adalah vektor translator puzzle hijau. Kita pastikan kursor aktif di area 1 lagi. Di input kita ketik V5 sama dengan H5 bintang vektor dalam kurung puzzle A, C, F, G. Ini akan kita geser dengan menggunakan acuan titik A yang akan kita geser ke Q. Inilah alasan mengapa titik Q tadi kita pertahankan. Baik, kita ketik vektornya adalah A, Q. A, Q. Oke, sudah muncul. Sekarang translate by vektor. Kita
klik untuk puzzle hijau, kemudian kita klik vektor 5. Oke, sudah terbentuk. Titik-titik yang tidak kita perlukan kita hilangkan, kita normalkan. Oke, sekarang semua slider kita geser maksimum. Oh ya, ini tadi ada yang kelupaan, vektor-vektornya belum kita sembunyikan. Sekarang kita sembunyikan. Satu persatu kita klik, kemudian seobjek kita klik. Begitu seterusnya semua vektor, sehingga nanti tampilannya akan lebih rapi tanpa adanya objek-objek yang tidak kita butuhkan. Dan ini alasan kenapa tadi sisi-sisinya kita beri warna hitam, agar tampilan hasil pergeseran puzzle tampak rapi. Nah, aplikasi ini sudah jadi. Nah, kalau kita menghendaki untuk menjalankan slider-slider ini, baik memindahkan puzzle-puzzle maupun mengembalikan normal ke 0, tidak dengan cara menggeser satu persatu, tetapi dengan satu perintah atau satu komando, maka harus dibuatkan button khusus. Untuk sementara sampai di sini dulu teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan video ini pada bagian yang kedua untuk penambahan aksesoris dari aplikasi berupa tombol button untuk menjalankan slider dengan satu komando. Demikian juga button untuk menormalkan slider kembali ke 0. Dan juga insya Allah akan kita sajikan pula bagaimana kita membuat teks petunjuk di dalam animasi GeoGebra. Maka pastikan bahwa teman-teman guru nanti mengikuti tayangan kelanjutan dari video ini tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.